Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air hitam di aspal gang yang retak. Dimas mengelap keringat di dahinya, meski udara malam terasa dingin menusuk. Ia menatap layar ponselnya yang menunjukkan titik tujuan, rumah nomor 45, ujung gang. Gila, jam segini masih ada yang pesan, gerutu Dimas sambil membetulkan helmnya. Biasanya ujung gang itu udah sepi banget setelah jam 10. Gang Pak Haji memang unik, lebarnya hanya cukup untuk satu motor. Dinding-dindingnya tindih dan saling berhadapan seperti tebing beton. Di ujung sana, tidak ada jalan keluar, hanya tembok besar bercat pudar dan tumpukan sampah yang jarang dibersihkan. Dimas menyalakan motornya. Suara mesin menderu memecah kesunyian, memantul-mantul di dinding gang hingga terdengar seperti gemuruh rendah. Semakin dalam ia masuk, semakin pekat kabut tipis yang muncul dari selokan. Bau anyir, campuran antara air got dan sesuatu yang manis membusuk, mulai tercium. Tiba-tiba, dari arah ujung gang terdengar suara. "Ark!" Itu jeritan wanita yang tertahan, penuh rasa sakit dan ketakutan luar biasa. Suaranya begitu jelas, seolah sumbernya hanya berjarak beberapa meter di depan. Dimas langsung mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. "Halo? Ada orang?" Teriaknya ragu. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang membalas aneh. Terdengar seperti banyak suara yang berbicara bersamaan. Mungkin korban begal, pikir Dimas, mencoba memberanikan diri. Ia mengambil senter dari jok motor dan melanjutkan langkah pelan, mendorong motornya. "Tolong, sakit, tolong." Suara itu terdengar lagi, lebih lemah kali ini, disertai suara gesekan sesuatu yang berat di atas aspal basah. Sret, sret. Dimas berjalan sekitar 50 meter menuju ujung gang. Secara logika, ia seharusnya sudah sampai di tembok buntu. Tapi anehnya, ujung gang itu sepertinya tidak pernah mendekat. Setiap kali ia melangkah 10 meter, jarak ke tembok ujung tetap sama. Lampu jalan yang remang-remang di sana seolah menjauh seiring ia mendekat. Dan yang paling mengerikan, suara jeritan itu kini terdengar berasal dari segala arah. Dari kiri, dari kanan, dari atas atap, bahkan dari dalam selokan di bawah kakinya. "Kenapa kamu datang, Mas Kurir?" Suara itu bukan lagi jeritan. Itu adalah bisikan parau yang tepat berada di telinga kanan Dimas. Ia menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh kembali ke depan, napasnya tercekat. Di ujung gang, di depan tembok buntu yang kini terlihat sangat dekat, berdiri sesosok wanita berpakaian daster putih kotor. Rambutnya panjang menutupi wajah dan tubuhnya bergetar hebat. Tangan wanita itu mencengkram lehernya sendiri seolah sedang dicekik oleh... Mbak baik-baik saja?" Tanya Dimas, mundur selangkah. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada wajah. Di tempat seharusnya ada mata, hidung, dan mulut, hanya ada kulit daging yang rata dan berdenyut-denyut. Namun dari tengah dada wanita itu, terbuka sebuah robongan besar berbentuk mulut vertikal yang tersenyum lebar penuh gigi tajam. Dari robongan di dada itulah keluar suara jeritan tadi. "Aku sudah menunggu paketnya," raung suara dari dada wanita itu. Kali ini terdengar seperti gabungan ribuan suara manusia yang kesakitan. Dimas berteriak, berbalik hendak lari ke motornya. Tapi saat ia menoleh ke belakang, jalanan yang tadi ia lalui telah berubah. Dinding-dinding gang itu kini merapat, menutup jalan pulang. Di depannya pun sama, tembok-tembok tumbuh memanjang, menjebaknya di lorong sempit yang tak berujung. Gang itu bukan lagi gang biasa. Ia telah masuk ke dalam mulut raksasa. "Sial, sial!" Dimas membanting motornya, mencoba memanjat dinding yang licin berlumut. Tapi setiap kali ia menyentuh dinding, tangan-tangan pucat kecil muncul dari celah bata, menariknya kembali ke bawah. Wanita tanpa wajah itu berjalan mendekat, langkahnya terseret-seret. Seret, seret. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Robongan di dadanya semakin melebar, mengeluarkan bau busuk yang membuat Dimas muntah. "Paketmu adalah dagingmu," bisik wanita itu dari dadanya. Dimas terjatuh lemas.
Ia melihat ke arah ujung gang yang sekarang berubah menjadi lorong daging berdenyut. Dari kegelapan di sana, muncul puluhan sosok lain. Pria, wanita, anak-anak. Semuanya mengenakan seragam kurir berbagai ekspedisi. Semuanya memiliki luka yang sama. Dan semuanya menatap Dimas dengan mata kosong. "Selamat datang di rute terakhir," kata salah satu sosok kurir yang wajahnya sudah setengah hancur. "Kami semua tersesat di sini, mencari alamat yang tidak pernah ada." Wanita itu kini berdiri tepat di depan Dimas. Robongan di dadanya terbuka lebar, siap menelan. "Jeritan yang kau dengar tadi adalah suara kami yang mencoba memperingatkanmu. Tapi sekarang giliranmu yang berteriak." Dimas mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Suaranya dicuri, diserap oleh dinding gang yang kini bernapas pelan. Saat robongan di dada wanita itu menyentuh wajahnya, dunia Dimas menjadi gelap. Satu-satunya hal yang tersisa adalah suaranya sendiri yang kini bergema di seluruh gang, menjadi peringatan bagi kurir berikutnya yang nekat lewat tengah malam. "Ark, tolong!" Keesokan paginya, warga menemukan sepeda motor Dimas terparkir rapi di mulut gang, tepat di pos ronda. Helmnya tergantung di stang, dan paket yang harus diantar tergeletak di atas jok, utuh tidak dibuka. Polisi melakukan pencarian ke dalam gang. Mereka menyusuri hingga ke ujung buntu. Tidak ada tanda-tanda Dimas, tidak ada darah, tidak ada perkelahian. Hanya ditemukan sepatu kanan Dimas yang terlempar jauh di atas atap rumah warga, seolah dilempar oleh kekuatan dahsyat. Satu-satunya petunjuk aneh adalah rekaman CCTV di warung dekat mulut gang. Pada pukul 02.30 WIB, kamera merekam Dimas masuk ke gang dengan selamat. Tapi pada pukul 02.35 WIB, kamera merekam Dimas keluar dari gang dengan berjalan mundur. Wajahnya tersenyum lebar secara tidak wajar, lalu menghilang ke kegelapan jalan raya. Sejak kejadian itu, perusahaan ekspedisi melarang keras kurirnya memasuki gang Pak Haji setelah maghrib. Alamat nomor 45 dihapus dari sistem. Namun warga sekitar sering mendengar kabar aneh. Jika Anda berjalan melewati gang itu tengah malam dan mendengarkan baik-baik, Anda tidak hanya akan mendengar satu jeritan. Anda akan mendengar ratusan suara kurir yang berbeda-beda, berteriak meminta tolong secara bergantian, seolah-olah mereka terjebak dalam loop waktu yang tak berujung di ujung gang tersebut. Dan konon, jika Anda merasa dipanggil oleh nama Anda sendiri dari dalam gang, jangan pernah menoleh. Karena begitu Anda menoleh, Anda akan melihat diri Anda sendiri sedang berjalan masuk ke sana.